Kalau tidak kerja, tidak ada uang. Tidak angkat. Di tempat saya berdiri ini licin, curam, dan berbahaya bagi para perempuan ataupun laki-laki yang sedang mengambil air. Nggak kuat saya. Berapa jauh rumah mama? Jauh kah? Jauh. Jauh. Selagi saya masih hidup, tidak akan bisa pernah terjadi. Dan itu juga mengancam keberadaan hutan adat itu. Paulus, Ripka, dan Ernesta adalah keluarga petani miskin yang menggantungkan hidupnya dari bertanam jagung. Mereka tinggal di Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Untuk menambah penghasilan, mereka membuat garam tradisional sejak 3 tahun lalu, berlokasi di tebing batu yang berbatasan langsung dengan laut di sekitar pantai Huma. Ketika bekerja membuat garam, mereka sengaja menginap. Untuk beristirahat, mereka membangun gubuk sederhana yang juga menjadi lokasi memasak garam dengan bantuan alat seadanya. Ernesta adalah anak pertama dari Paulus dan Ripka. Usianya 40 tahun. Ia bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran proses pembuatan garam milik keluarga mereka. Anak-anak sudah ada yang kerja? Ya? Anak-anak sudah ada yang kerja? Iya. Kerja apa mereka? Kerja kebun juga. Kebun juga. Bantu. Cukupkah untuk keluarga mama? Ya, Cukup hasilnya? belum cukup juga. Untuk membuat garam, Ernesta mengambil air langsung dari laut. Ia mengikatkan 2 buah jerigen pada seutas tali tambang yang panjangnya sekitar 18 meter. Sepertinya tak mudah dan berbahaya. Jika jerigen sudah penuh berisi air laut, langsung Ernesta angkat dengan bantuan katrol besi. Tali tambang yang digunakan harus diganti setiap 6 bulan. Harganya sekitar Rp150.000. Cukup mahal bagi Ernesta. Di tempat saya berdiri ini licin, curam, dan berbahaya bagi para perempuan ataupun laki-laki yang sedang mengambil air. Tapi ini satu-satunya tempat bagi mereka untuk mencari air laut sebagai bahan dasar garam. Makanya dibuat alat-alat seperti ini untuk menanggulangi jatuh ataupun celaka di pinggir jurang. Air laut dalam jerigen-jerigen berukuran 30 liter lalu dibawa untuk dimasak dalam wadah khusus. Jika airnya mulai berkurang karena menguap, Ernesta harus segera mengisinya kembali. Paulus dan Ripka sudah berusia lanjut. Mereka semestinya sudah tidak boleh lagi bekerja keras. Namun apa daya, himpitan kemiskinan membuat mereka tak punya pilihan. Apalagi 11 anaknya juga tak bisa diandalkan. Siapa yang ajari Bapak? Ya, Siapa yang ajari? sendiri. Sendiri. Iya, pikir sendiri. Makanya di sini cuma keluarga Bapak ya Iya, yang iya, bikinnya. Iya. Bikin ini. Saya lihat itu yang bikin itu masak garam, ya bikin sudah. Berarti ini semua belajar juga. Ya, Anak-anak juga Bapak minta belajar iya, untuk iya, bantu-bantu. Bantu-bantu. Hasilnya lumayan. Ya, Beli apa kalau Bapak? ya Nah, untuk ini Sekali membuat garam, dibutuhkan waktu 3 hari 3 malam. Membuatnya tidak dapat dikatakan mudah, menguras banyak tenaga. Api dijaga agar tetap stabil. Kayu bakar harus terus tersedia. Jika pemasakan berjalan lambat, butuh waktu lebih lama untuk menghasilkan garam.
Kemiskinan memang lekat dengan kehidupan masyarakat Kodi Utara. Tak banyak komoditas pertanian yang bisa hidup di tanah tandus. Jagung satu di antaranya. Dalam setahun, hanya 3 bulan mereka merasakan musim penghujan. Sisanya kemarau yang berkepanjangan. Untuk bertahan hidup, warga Kodi Utara harus pandai-pandai menyimpan cadangan makanan miliknya. Jika ada uang lebih, mereka bisa membeli beras. Tapi seringkali hanya jagung yang menjadi pengganjal perut. Proses pengolahan garam terus berjalan. Hari terakhir, biasanya garam telah siap dikerok. Paulus lalu menumpuk garam ke bagian tengah wadah pembakaran. Panas ya Pak. Prosesnya sudah mau selesai, artinya sedikit lagi kita bisa mendapatkan uang untuk Bapak nanti belikan sembako dan juga bahan-bahan lain yang diperlukan gitu. Tapi untuk bisa makan sehari-hari mereka minimal bekerja 3 malam. Itu minimal ya Pak ya? Bisa lebih dari seminggu kalau misalnya garamnya belum jadi. Karena mereka sangat tergantung dengan hasil garam ini untuk bisa hidup sehari-hari. Garam yang sudah hampir kering, kami pindahkan ke dalam karung agar airnya menetes. Sebisa mungkin, garam harus kering betul jika ingin harganya bagus. Garam kemudian dijemur. Kotoran yang masih tersisa dibersihkan. Garam berkualitas bagus, warnanya putih bersih. Proses peras dan jemur membuat warna garam semakin putih tanpa bahan kimia tambahan. Harganya menjadi semakin mahal. Pekan ini sudah ada 2 karung garam yang siap dijual. Tinggal menunggu hari pasar di sekitar Kecamatan Kodi Utara. Garam lalu kami bawa ke rumah di desa Bilacenge. Ternyata beratnya cukup menguras tenaga. Per karung terisi sekitar 40 kg garam. Ke belakang. Lepas dulu. Lepas dulu. Nggak kuat saya. Taruh dulu Pak. Taruh dulu aja. Di situ. Oh, iya. Biar nggak kotor ya. Agak. Kalau saya membawa nih harus lebih banyak istirahat daripada biasanya. Berapa jauh rumah Mama? Jauh kah? Jauh. Jauh. Nah, kita pelan-pelan lah. Boleh, angkat lagi. Coba ganti pundak mungkin bisa. Kita 2 lero ini. Meski melelahkan, harus terus membuat garam. Paulus dan istrinya Ribka bersyukur mereka masih bisa mendapat penghasilan untuk bertahan hidup. Selagi saya masih hidup, tidak akan bisa pernah terjadi. Dan itu juga mengancam keberadaan hutan adat itu. Mau masuk ke daerah kami. Selagi saya masih hidup, tidak akan bisa pernah terjadi. Dan itu juga mengancam keberadaan hutan adat itu. Mau masuk ke daerah kami itu ditembak. Warga Dusun Melayang, Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, boleh berbangga hati. Lewat perjuangan panjang bertahun-tahun, akhirnya mereka menjamin kelestarian hutan warisan para leluhur seluas 100 hektar dari ancaman penebangan maupun masifnya pembukaan lahan untuk sawit. Hutan yang dikenal dengan sebutan Pikul Pengajit ini kini telah ditetapkan statusnya sebagai hutan adat melalui SK Bupati nomor 131 tahun 2002.
Ini kita di dalam kawasan hutan adat Pikul Pengajit, dan ini memang hutan yang tidak dimiliki secara pribadi. Mereka memiliki ini secara keseluruhan masyarakat di Dusun Melayang. Yang kita cari adalah pohon-pohon tengkawang yang buahnya nanti seperti ini kalau sudah jatuh, dan nanti dikelilingi oleh sayap-sayap yang mereka sebut sebagai arat. Salah satu jenis tanaman endemik Kalimantan yang tumbuh subur di hutan adat Pikul Pengajit adalah tengkawang. Setidaknya ada 30-50 pohon tengkawang yang tersebar di setiap hektar hutan Pikul Pengajit. Tengkawang adalah nama buah dan pohon dari beberapa jenis sorea, tanaman penghasil minyak lemak berharga tinggi. Tengkawang dikenal juga dengan sebutan ilipenat atau Borneo telonat. Ini yang namanya pohon tengkawang. Ini Pak, Nah, jenis tengkawang ini tempiras nih. tempiras Iya. namanya ya. Iya, jadi dia berbuah nih lebat sekali tahun ini loh. Ini gede banget Pak. Belum yang gede nih, masih ada yang belum gede daripada ini. Di situ kumpulannya. Ini belum gede. Belum. Wih, akarnya aja udah sampai situ. Belum nih. Pohon tengkawang usia 10 tahun rata-rata memiliki tinggi 40-50 meter. Sementara diameter pohonnya sekitar 2-3 meter. Sampai Pak. Oke, dia karah dia. Buah tengkawang memang tidak dipetik. Warga menunggunya sampai buah tua berguguran. Sudah sejak lama, suku Dayak di Kalimantan memanfaatkan pohon tengkawang untuk kebutuhan sehari-hari. Tengkawang, jika dikelola dengan baik, bahkan bisa menggantikan tanaman sawit. Sejak industri perkebunan, khususnya sawit, berkembang di Kabupaten Bengkayang, hutan adat Pikul Pengajit menjadi satu-satunya lahan hutan yang tersisa. Sebelum ditetapkan sebagai hutan adat negara, Pikul Pengajit adalah hutan adat tradisional yang bebas diakses. Hutan beserta isinya boleh dimanfaatkan siapapun. Kelestarian hutan Pikul Pengajit menjadi terancam. Kalau memang ancaman sih awalnya dulu memang bukan pernah sering. Tapi begitu udah dikukuhkan bupati hampir tidak ada lagi. Tapi masih ada. Masih ada karena undang-undang tertentu ini kan enggak mungkin kembali lagi kita kepada masyarakat lokal ini kan dia kan belum paham. Hutan Pikul Pengajit dikelilingi oleh kebun-kebun sawit milik warga. Ya, secara mandiri, sebagian warga memang membudidayakan sawit untuk mendapat penghasilan. Kelompok tani tengkawang layar di Desa Sahan sudah bertahun-tahun mengupayakan tengkawang sebagai komoditas andalan dari desa mereka. Awalnya, mereka mengumpulkan tengkawang lalu menjualnya pada pengepul untuk dibawa ke kota Pontianak. 1 kilo buah tengkawang hanya dihargai Rp3.000 saja. Mereka lalu banyak belajar cara mengolah tengkawang dari para ahli mancanegara yang datang ke Desa Sahan untuk meneliti tengkawang. Tengkawang kini diolah menjadi berbagai produk untuk bahan baku makanan, obat-obatan, sampai kosmetik. Tengkawang bahkan digadang-gadang sebagai tanaman potensial pengganti sawit. Pengolahan buah tengkawang di Desa Sahan tidak main-main. Pabriknya dibangun menggunakan dana hibah lembaga riset dari Jepang. Tidak hanya untuk keperluan proses produksi, pabrik juga menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat adat yang ada di berbagai daerah di Kalimantan. Proses produksinya memang masih dilakukan secara manual, tapi sudah menerapkan standar yang tinggi untuk menjaga kualitasnya. Mesin
pres minyak dan mesin pembuat tepung tengkawang adalah bantuan dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Setiap minyak tengkawang kering dihargai Rp100.000. Limbah pengolahan tidak dibuang percuma karena masih bisa dimanfaatkan untuk makanan ternak. Pembuatan produk turunan dari tengkawang dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat setempat. Meski tak mudah untuk mensosialisasikan manfaat tengkawang, Nadu dan rekan-rekannya pantang menyerah. Saya minta campur tangan pemerintah bagaimana tata kelolanya yang bersifat pendanaan ataupun bersifat apapun bentuk membantu untuk kami melanjutkan kegiatan ini. Karena bicara tentang bahan baku punya stok kami udah hampir 50 ton ini hampir 1 bulan tidak ada kegiatan berkaitan dengan alat-alatnya rusak dan sebagainya. Pada tahun 1992, volume produksi minyak tengkawang di Kalimantan Barat mencapai 5.358 ton dengan nilai 25 miliar rupiah. Sayangnya, produksi sempat merosot sampai tahun 2000-an karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap tengkawang. Besarnya minat para peneliti dan pasar dunia terhadap tengkawang membuat tengkawang kembali bersinar. Hanya saja masih terkendala dengan pelarangan ekspor dari Kementerian Perdagangan. Pasalnya, seluruh jenis tengkawang termasuk tanaman langka yang dilindungi. Sehingga muncul pelarangan ekspor buah tengkawang yang mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 44 tahun 2012. Hal ini tentunya menjadi dilematis karena statusnya sebagai tanaman dilindungi akhirnya justru menutup akses perdagangan seluruh produk turunan dari tengkawang. Proses pengeringannya nanti akan selama 1 malam. Jika dikeringkan secara alami di dalam bambu ini, hasilnya adalah green butter. Ini yang menarik perhatian beberapa peneliti dari kampus-kampus di Indonesia maupun di luar. Kemudian beberapa warga negara asing yang memang tertarik dengan potensi ini karena sebenarnya khasiatnya banyak sekali gitu. Tidak hanya kosmetik, makanan, masih bisa untuk obat-obatan juga. Ini hasilnya. Orang yang intelektual tuh salut karena pengalaman ini kan bukan di bangku kuliah, bangku sekolah. Iya Pak. Pengalaman ini kan dari pergaulan. Orang yang intelektual tuh salut karena pengalaman ini kan bukan di bangku kuliah, bangku sekolah. Iya Pak. Pengalaman ini kan dari pergaulan. Dusun Melayang yang menjadi lokasi hutan adat Pikul Pengajit ditempati oleh 33 kepala keluarga. Sebagian besar merupakan petani yang mengandalkan komoditas kelapa sawit, karet, dan lada. Damianus Nadu adalah sosok penjaga hutan Pikul Pengajit. Ketika usianya 30 tahun, ia memulai perjuangannya menjaga hutan adat dari gempuran para pemilik modal. Meski Nadu kini tak muda lagi, 58 tahun, semangatnya tak pernah padam. Ia percaya hutan Pikul Pengajit yang mereka jaga mampu menghidupi warga yang ada di sekitarnya jika kita bijak dalam mengelolanya. Berkat keberaniannya mempertahankan kelestarian hutan adat, ia terus dipercaya menjadi kepala dusun, kepala urusan pemerintahan desa, dan kepala adat bagi warganya. Nadu Jualah yang mewakili warga Dusun Melayang menerima langsung SK Hutan Adat di Istana Negara dari Presiden Jokowi tahun 2018 lalu. Sehingga kemarin itu begitu pulangnya dari Jakarta heboh kan, heboh bahwa saya itu bisa ke istana karena siapa. Malah sebaliknya orang yang intelektual tuh salut
Karena pengalaman ini kan bukan di bangku kuliah, bangku sekolah. Iya, Pak. Pengalaman ini kan dari pergaulan. Bahwa saya itu dengan siapa aja boleh kan? Dan mencapainya tuh nggak 1 tahun 2 tahun ya, Pak? Iya. Puluhan tahun ini perjuangan. Nah, yang di satu sisi kan mereka kan heran, kok bisa saja kemana-mana, uangnya dari mana gitu kan? Nah, ini salah satu contoh. Saya punya pekerjaan kan ada, punya kebun, punya dan sebagainya. Iya. Nadu memiliki lahan yang cukup luas. 1 hektar lahan ia tanami kelapa sawit, 1 hektar lada, 5 hektar lahan karet, dan ada sekitar 200 batang tengkawang di lahan miliknya. Semuanya tentu saja menghasilkan uang yang lumayan. Nadu berharap ada generasi penerus dari Dusun Melayang yang bisa terus melanjutkan misinya, menjaga hutan adat Pikul Pengajit sampai titik darah penghabisan.